Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadilah dengan NIM 2411181. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan dalam fikih muamalah dalam bentuk sebagai tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah fikih muamalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiga permasalahan dalam fikih muamalah. Yang pertama permasalahannya itu bagaimana problematika hukum sistem COD di marketplace. Nah, fenomenanya jual beli dengan sistem COD seringkali berujung konflik antara pembeli dan kurir logistik. Banyak pembeli menolak membayar atau membuka paksa paket sebelum menyerahkan uang kepada kurir. Nah, dengan alasan barang tersebut tidak sesuai dengan foto di media sosial. Nah, di sisi lain, aturan platform melarang pembeli membuka paket sebelum melakukan pembayaran penuh kepada kurir selaku perwakilan logistik. Nah, yang pertama perlu kita analisis bagaimana keabsahan akad jual beli COD dari sudut pandang pemenuhan rukun dan syarat jual beli. Nah, khususnya mengenai penyerahan barang atau taslim al-mabit. Nah, pertama dari sisi rukun dan syarat jual beli. Nah, dari sisi rukun jual beli, nah pada dasarnya dianggap sah karena terpenuhi rukunnya. Dengan adanya pembeli dan juga penjual, akad melalui elektronik dan juga ada barang dan harganya. Nah, tetapi dari segi syarat jual beli terdapat pelanggaran karena barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam yang sudah disepakati pada awalnya. Nah, ini karena dalam fikih itu barang harus jelas dan juga tidak mengandung gharar atau ketidakjelasan dan juga tidak tadlis atau tidak terjadinya penipuan. Nah, dari aspek taslim al-mabi, nya barang tersebut memang diterima secara nyata, tetapi dengan barang yang tidak sesuai dengan disepakati, maka kesempurnaan akad tersebut tidak sempurna karena dengan tidak adanya kejelasan atau tidak jelas dalam barang yang diterimanya. Nah, menurut Wahbah al-Zuhaili dalam fikih al-Islami wa adilatuhu, di mana dijelaskan apabila barang tidak sesuai dengan yang diterima atau barang baru diketahui kondisinya setelah penerima menerima barang tersebut dari kurir. Nah, maka hak pembeli itu boleh memiliki hak khiyar atau memilih untuk melanjutkan atau mengembalikan barang tersebut. Nah, bagaimana konsep hak opsi atau khiyar diterapkan dalam kasus ini? Nah, yang pertama khiyar ru'yah, hak opsi karena melihat barang. Nah, di mana dalam khiyar ini haknya melihat barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran. Nah, yang kedua ada khiyar aib. Nah, apabila barang tersebut tidak memiliki cacat atau ketidaksesuaian barang yang disepakati sebelumnya, maka khiyar aib boleh untuk melanjutkan atau mengembalikan barang tersebut. Nah, yang ketiga ada khiyar syar atau hak opsi berdasarkan kesepakatan. Nah, apabila sebelum
terjadinya akad, pembeli ataupun penjual memperbolehkan untuk pembeli untuk memeriksa atau melihat barang terlebih dahulu dan juga mengembalikan barang atau apabila tidak sesuai maka terjadinya khiyar sah. Nah, ini khiyar sah sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Nah, selanjutnya bagaimana pembatasan bayar dulu baru buka paket, merusak keabsahan akad atau justru melindungi hak penjual. Nah, hak yang pertama kita lihat dari hak penjual untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Nah, penjual itu berhak untuk menerima sepenuhnya pembayaran atau yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, biasanya pembeli melihat atau membatalkan pembayarannya karena sebelumnya sudah melihat ataupun menggunakan barang tersebut. Nah, yang kedua ada hak pembeli memeriksa barang setelah pembayaran dan mengembalikan jika tidak sesuai. Nah, pembeli juga berhak menerima barang setelah, akan tetapi pembeli memeriksa barang terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran, mengembalikan jika tidak sesuai. Nah, ada hak pembeli yang berhak memeriksa barang tersebut apabila ada kecacatan atau tidak sesuai. Nah, maka pembeli berhak mengembalikan jika tidak sesuai. Nah, bagaimana kebijakan bayar dulu baru buka paket? Nah, kebijakan bayar dulu baru buka paket tersebut tidak merusak keabsahan akad, tetapi dalam sisi ini jika penjual tidak memberi hak kepada pembeli untuk memeriksa terlebih dahulu atau pembeli tidak menerima hak untuk memeriksa terlebih dahulu, maka ini adalah kebijakan untuk menyeimbangkan antara hak pembeli dan juga hak penjual. Nah, selanjutnya kita ke kasus yang kedua. Nah, khususnya bagaimana konstruksi akad dalam skema denda akumulatif pada fitur pay letter. Nah, fenomenanya berbagai aplikasi e-commerce menyediakan fitur pay letter untuk meningkatkan daya beli konsumen melalui skema talangan dana. Nah, konsumen dapat menyicil belanjaan mereka dalam jangka waktu tertentu. Nah, masalah muncul ketika konsumen terlambat membayar. Nah, di mana platform menerapkan denda keterlambatan yang bersifat akumulatif setiap harinya ditambah biaya penanganan tiap bulan. Nah, bagaimana multi akad atau al-uqud al-muraqabah yang terjadi saat konsumen mengaktifkan dan menggunakan fitur pay letter. Nah, dalam praktiknya ketika konsumen mengaktif dan menggunakan pay letter, nah bukan hanya terjadi akad pinjam meminjam, tetapi juga terjadinya akad pengesahan biaya ataupun pembiayaan operasional yang dituju berupa analisi transaksi dan juga pengelolaan akun. Nah, beberapa model pay letter juga terdapat akad kerjasama atau wakalah antara platform dan juga merchant. Nah, di mana platform membayar terlebih dahulu kepada penjual, kemudian konsumen tersebut mengembalikan dana secara berangsur-angsur kepada penyedia pay letter. Nah, dalam kasus ini kita harus membedakan antara transaksi takzir dan tambahan keuntungan atas utang.
Nah, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional dan juga MUI nomor 17 garis miring DSN MUI garis miring 9 garis miring 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Nah, sanksi hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu, tetapi sengaja menunda pembayaran. Nah, sanksi tersebut bertujuan sebagai takzir atau pendisiplinannya. Nah, besarannya harus disepakati pada saat akad, dan dana hasil denda tidak boleh menjadi keuntungan lembaga, melainkan diperuntukkan untuk dana sosial. Nah, sebaliknya nasabah yang benar-benar tidak mampu karena force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Nah, apakah denda keterlambatan yang bersifat akumulatif tersebut dapat dibenarkan sebagai ganti rugi atau tadwid atau sanksi finansial, takzir, ataukah praktik ini mutlak merupakan riba jahiliyah? Nah, dalam fikih muamalah, denda keterlambatan pembayaran tidak dapat langsung dikategorikan sebagai tadwid, takzir, ataupun riba jahiliyah. Penilaiannya bergantung pada tujuan, mekanisme, dan pihak yang menerima manfaat dari denda tersebut. Nah, yang pertama, denda keterlambatan tidak dapat dibenarkan sebagai tadwid atau ganti rugi. Nah, berdasarkan fatwa MUI nomor 43, fatwa DSN MUI nomor 23 tahun 2004 tentang tadwid, takwid hanya boleh dikenakan untuk mengganti kerugian nyata atau real loss yang benar-benar timbul akibat wan prestasi nasabah, seperti biaya penagihan atau biaya administrasi yang dapat dibuktikan. Nah, dalam fatwa ini bahwa tadwid hanya boleh ketika dikenakan kerugian yang nyata atau loss, real loss. Nah, yang kedua, denda tersebut dapat dibenarkan sebagai takzir. Nah, ketentuan fatwa MUI DSN MUI nomor 17 tahun 2000 yaitu dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran. Nah, besarannya disepakati sejak awal, bertujuan mendisiplinkan nasabah, dan juga hasilnya tidak diperuntukkan untuk keuntungan perusahaan, nah melainkan disalurkan untuk dana sosial. Nah, kita ke kasus yang selanjutnya. Nah, kasus yang ketiga yaitu transparansi potongan operasional oleh platform crowdfunding digital. Nah, jadi sebuah platform digital online menggalang dana kemanusiaan untuk pengobatan seorang anak. Masyarakat berbondong-bondong memberikan dana berupa sodaqah dan juga hibah. Di akhir masa galangan dana, platform memotong sebesar 10% dari total donasi yang terkumpul untuk biaya operasional kantor dan iklan digital, tanpa adanya pemberitahuan yang jelas di halaman utama kampanye donasi. Nah, bagaimana tindakan platform digital tersebut dari aspek fikih non komersial atau tabarruk? Nah, hakikatnya akad tabarruk merupakan akad melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala semata, karena itulah perjanjian ini bertujuan untuk mencari tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Nah, jadi dalam platform digital hakikatnya pada akad tabarruk itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada unsur mencari keuntungan untuk lembaga ataupun perusahaan. Nah, bila akad tabarruk dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi termasuk akad tabarruk, namun termasuk ke akad tijarah bila
ia ingin tetap menjadi akad tabaruk, maka ia tidak boleh mengambil manfaat atau keuntungan sepersen pun dari akad tabaruk tersebut. Nah, bagaimana hukum antara donatur, plafon, dan penerima manfaat dapat dikategorikan sebagai akad wakalah bil ujrah? Nah, pertama, hubungan antara donatur dan pelapor dapat dikualifikasikan sebagai akad wakalah bil ujrah, yaitu akad pemberi kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan tertentu. Nah, yang kedua, dalam akad wakalah bil ujrah, para fuqaha mensyaratkan bahwa besaran ujrah harus diketahui secara jelas atau maklum sejak akad berlangsung. Jadi dalam akad wakalah bil ujrah itu sesuai dengan kesepakatan yang jelas pada awal akad sebelum men-share atau mengirimkan platform crowdfunding digital tersebut. Nah, jika platform memotong 10% dari total donasi sebagai biaya operasional dan iklan digital tanpa pemberitahuan yang jelas di halaman utama kampanye, nah, jelas ini melanggar hukum syariah karena yang pertama tidak memenuhi akad wakalah bil ujrah, dan di sini terdapat ketidakjelasan atau unsur gharar karena tidak adanya transparansi yang jelas tentang pemotongan biaya donasi tersebut. Nah, apakah pemotongan tanpa transparansi awal merusak akad penyerahan dana sosial tersebut? Nah, pemotongan dana tanpa transparansi sejak awal memang berpotensi merusak akad atau riwayat kesepakatan dan hibah dan sedekah. Nah, di mana karena dalam fikih itu harus ada kejelasan, nah, agar tidak mengundang penipuan atau unsur gharar, ketidakjelasan. Nah, mengapa pemotongan tanpa transaksi merusak akad? Yang pertama, dengan ketidakpastian objek. Nah, misalnya donatur memberikan donasi sebanyak berapa, dan yang diterima oleh penerimanya berbeda dengan yang donasi berikan. Nah, maka itu menyebabkan unsur gharar. Nah, yang kedua ada pelanggaran syarat keridhaan. Nah, di mana ada unsur ketidakridhaan seseorang atau donasi yang memberikan hal tersebut karena donasi murni untuk memberikan kepada yang berhak menerima tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.